Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 10 akan mempresentasikan tentang analisis kasus bom bunuh diri Polrestabes Medan tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Hanif Venera Agustin dengan NPM 23.1020. Perkenalkan, nama saya Indra Putra Pratama dengan NPM 23.1096. Perkenalkan, nama saya Antonius Ari dengan NPM 23.202. Perkenalkan, nama saya Selvi Agustina dengan NPM 23.217. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima Isma dengan NPM 23.366. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmadani Gumilar dengan NPM 23.338. Kronologi kasus bom bunuh diri di Polrestabes Medan 2019. Pada Rabu 13 November 2019 sekitar pukul 08.45 WIB terjadi bom bunuh diri di Kompleks Polrestabes Medan beralamat di Jalan HM Said, Kelurahan Sidorame Barat 1, Kecamatan Medan, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ledakan terjadi di area halaman parkir di dekat kantin dan ruang pelayanan SKCK. Beberapa menit setelah apel pagi selesai, saat lokasi sedang ramai masyarakat yang sedang mengurus SKCK untuk keperluan pendaftaran CPNS. Pelaku bernama Rabial Muslim Nasution, warga negara Indonesia, laki-laki umur 24 tahun, menyamar sebagai pengemudi Gojek online dan membawa ransel berisi bahan peledak. Bom meledak di tengah kerumunan, menyebabkan 6 orang luka-luka, 4 polisi, 1 pegawai harian lepas, dan 1 warga sipil. Sementara pelaku tewas di tempat setelah kejadian. Lokasi disterilkan oleh Densus 88 bersama Polda Sumut melakukan olah TKP serta pengembangan jaringan. Berikut analisis kasusnya. Lokus tindak pidana. Lokus tindak pidana adalah tempat terjadinya perbuatan pidana. Berdasarkan pasal 11 KUP baru, dalam kasus ini lokus delikti berada di Kompleks Polrestabes Medan. Yang kedua, analisis teori lokus delikti. Terdapat beberapa teori delikti antara lain teori perbuatan, alat, akibat, dan beberapa tempat. Dalam kasus ini, bom bunuh diri Polrestabes Medan menggunakan teori fisik karena tindakan kekerasan yaitu peledakan bom dilakukan secara langsung di lokasi tempat yaitu Polrestabes Medan. Yang ketiga, tempus tindak pidana. Tempus tindak pidana adalah waktu terjadinya perbuatan pidana yang mengacu pada pasal 10 KUP baru. Tempus ditentukan berdasarkan suatu perbuatan dilakukan yaitu pada Rabu 13 November 2019 sekitar pukul 08.45. Yang keempat, analisis teori tempus delikti. Beberapa teori tempus delikti meliputi teori waktu, perbuatan, waktu alat kerja, waktu akibat, dan beberapa waktu. Dalam kasus ini menggunakan teori waktu perbuatan fisik. Tempus delikti ditempatkan pada saat bom diledakkan yaitu 13 November 2019. Yang kelima, hukum negara yang digunakan. Penentuan hukum negara berdasarkan pada asas teritorial sebagaimana pasal 4 KUP baru. Peristiwa bom bunuh diri terjadi di Medan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, dasar hukum yang dipakai. Analisis ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUP baru dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme. Pasal relevan yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 11, pasal 17, pasal 20, pasal 23, pasal 24, pasal 31 sampai 36, pasal 40 sampai 44, pasal 64, pasal 65, pasal 123, pasal 126 sampai 143, dan pasal 158 KUP baru, dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yaitu tentang terorisme. Baik, selanjutnya ada subjek hukum. Merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka subjek hukum yang menjadi sasaran norma dalam rumusan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah setiap orang. Selanjutnya perbuatan yang dilarang merujuk pada pasal 6
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, perbuatan kekerasan atau ancaman teror yang menimbulkan ketakutan massal, korban massal, atau kerusakan objek vital. Selanjutnya ada waktu atau lama hukumannya, merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka lama waktu hukuman dalam rumusan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Selanjutnya jenis hukuman pidananya merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka jenis hukuman dalam rumusan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Selanjutnya jenis sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan berdasarkan hukuman yang digunakan merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah sanksi pidana pokok. Selanjutnya, kepentingan hukum yang dilindungi pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 melindungi kepentingan hukum negara karena termasuk pemberantasan terorisme. Baik, hukum pidana formil atau material. Terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku digunakan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku. Merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka dalam analisis kasus ini hukum pidana yang digunakan adalah hukum pidana material karena KUHP baru merupakan aturan hukum yang berisi tentang tindak pidana. Yang selanjutnya hukum pidana umum atau hukum pidana khusus. Terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku digunakan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku. Merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka dalam analisis kasus ini hukum pidana yang digunakan adalah hukum pidana khusus karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berlaku bagi orang-orang tertentu seperti pejabat negara, anggota militer, atau orang-orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Baik, yang selanjutnya lex specialis atau lex generalis. Merujuk pada analisis poin 14 bahwa dalam analisis kasus ini hukum pidana yang digunakan adalah hukum pidana umum, mengingat juga bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan hukum pidana khusus, maka dalam kasus yang dianalisis ini dasar hukum yang digunakan merupakan lex specialis. Selanjutnya, dikodifikasi atau tidak. Hukum pidana yang tidak dikodifikasi. Merujuk pada analisis poin 14 bahwa dalam analisis kasus ini hukum pidana yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai hukum pidana khusus, serta mengingat juga bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan aturan hukum yang pengaturannya tidak disusun dan dirangkum ke dalam sebuah kitab undang-undang, maka dalam kasus yang dianalisis ini dasar hukum yang digunakan merupakan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Selanjutnya, tindak pidana formil atau tindak pidana material. Terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku, digunakan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku. Merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan pasal yang norma larangannya menitik beratkan pada akibat yang dilanggar untuk dilakukan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Maka pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan pasal yang masuk ke dalam kelompok tindak pidana material. Selanjutnya ada tindak pidana dolus atau culpa. Salah satu syarat dapat dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana adalah adanya kesalahan. Kesalahan ditandai dengan adanya kesengajaan dan kealpaan. Merujuk pada ketentuan pasal 36 ayat 2 KUHP baru, kesengajaan dalam KUHP baru tidak lagi menjadi unsur tindak pidana karena perbuatan yang
Memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana dipandang telah dilakukan dengan sengaja, kecuali delik culpa atau kealpaan. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan terduga pelaku diduga melanggar pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kesimpulannya, terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku digunakan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku. Merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka dalam analisis kasus ini, tindak pidana yang dilakukan oleh terduga pelaku merupakan tindak pidana dolus. Baik, lanjut ke tindak pidana komisionis, dan komisionis per omissionem. Untuk A, tindak pidana komisionis yaitu aktif ya, karena tindak pidana yang hanya dapat terjadi melalui perbuatan aktif, yaitu pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berisi larangan penggunaan kekerasan atau ancaman dan hanya bisa dilakukan secara aktif. Jadi kasus ini merupakan tindak pidana komisionis. Nah, untuk yang B, tindak pidana omisionis yaitu pasif. Tindak pidana yang dilakukan dengan pembiaran atau perbuatan pasif, unsur kekerasan atau unsur ancaman, dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, mustahil terjadi secara pasif, jadi bukan tindak pidana omisionis. Dan yang C, tindak pidana komisionis per omissionem. Tindak pidana yang dapat dilakukan aktif atau pasif, pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, masyarakat tindakan aktif, jadi bukan tindak pidana komisionis per omissionem. Untuk yang ke-20, tindak pidana biasa ataupun tindak pidana aduan. Untuk A, poin A, tindak pidana biasa dapat diproses tanpa pengaduan, yaitu tertera dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang berbunyi tidak memuat syarat pengaduan, jadi termasuk tindak pidana biasa. Dan untuk tindak pidana aduan, ini hanya dapat diproses jika ada pengaduan dan harus ditegaskan dalam Undang-Undang pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak mencantumkan syarat aduan, jadi bukan tindak pidana aduan. Untuk ke-21, tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Poin A, tindak pidana umum diatur dalam hukum pidana umum, misalnya KUHP, yaitu pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Bukan bagian dari KUHP, jadi bukan tindak pidana umum. Ada pula tindak pidana khususnya, ini diatur dalam undang-undang di luar KUHP, pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terdapat dalam Undang-Undang Khusus Terorisme. Jadi ini merupakan tindak pidana khusus. Dan yang ke-22, unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum bisa berupa bertentangan dengan hukum ataupun hak tanpa hak, melanggar hukum secara melawan hukum, yaitu terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Tidak memuat satupun dari frasa tersebut, tidak ada rumusan eksplisit unsur melawan hukum dalam pasal ini. Ke-23, model perumusan sanksi pidana. Ada 4 model, yaitu tunggal, alternatif, kumulatif, hingga kombinasi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yaitu sanksi dirumuskan secara alternatif, yaitu ada pilihan jenis sanksi. Nah, tidak ada kata dan atau bentuk tunggal merupakan model, yaitu alternatif. Dan unsur subjektif berkaitan dengan batin ataupun niat pelaku, yaitu sengaja, maksud, rencana, takut, dan lain-lain. Nah, unsur kesengajaan itu tersirat karena pasal memakai frasa dengan sengaja. Ya, dan adapun kealpaan yaitu tidak ada, dan maksud frasa takut, perencanaan, yaitu tidak dirumuskan dalam pasal ini. Untuk unsur subjektif yang ada hanya sengaja, yaitu implisit. Nah, untuk 25, unsur objektif. Unsur objektif yaitu perbuatan, akibat, syarat tambahan, keadaan tertentu, yaitu mengacu pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dan ada pula perbuatan, yaitu menyebarkan dan mengembangkan, yaitu tertera ya dalam pasalnya. Ada juga akibat, yaitu suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital yang strategis di lingkungan hidup atau fasilitas publik. Ada juga syarat tambahan, tidak tertera dalam pasal, keadaan tertentu pun tidak ada. Ada juga unsur objektif, yaitu perbuatan plus akibat.
Nah, pelaku tindak pidana dari kronologi, pelaku adalah Rabia Muslim Nasution, yaitu warga negara Indonesia yang berusia 24 tahun. Baik, nomor 27 terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur tindak pidana. Yang pertama yaitu unsur setiap orang. Unsur setiap orang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ditujukannya kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dimaksud adalah terduga pelaku tindak pidana. Subjek hukum terbagi ke dalam dua, yaitu baik orang maupun badan hukum. Dalam kasus ini, unsur subjek hukum yang mengemukakan adalah orang, yang mana terbukti di dalam kronologi kasus terdapat kalimat Robi Al-Muslim Nasution, WNI laki-laki 24 tahun. Yang kedua yaitu unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yaitu dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, makna kata dengan sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dimaksudkan atau direncanakan. Makna kata menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat berciri khas perbuatan seorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Nah, dalam kronologi kasus, pelaku membawa ransel yang berisi bahan peledak atau bom lalu meledakkannya di tengah kerumunan masyarakat dan anggota kepolisian yang mengakibatkan 6 orang luka-luka serta pelaku tewas. Peristiwa tersebut merupakan bentuk kekerasan fisik yang nyata dan mencerminkan tindakan yang memenuhi unsur normatif pada pasal tersebut. Yang selanjutnya yaitu unsur menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Dalam kronologi kasus, terbukti melalui dampak yang timbul setelah ledakan terjadi, aksi bom bunuh diri di area pelayanan publik dan institusi penegakan hukum menciptakan kepanikan, rasa takut, serta gangguan keamanan di tengah masyarakat. Dalam kronologi kasus juga, aksi bom bunuh diri di area pelayanan publik dan institusi penegakan hukum menciptakan kepanikan, rasa takut, serta gangguan keamanan di tengah masyarakat. Yang selanjutnya, unsur menimbulkan korban yang bersifat massal. Dalam kasus ini, kronologi mencatat adanya 6 korban luka, terdiri dari 4 anggota kepolisian, 1 pegawai, dan 1 warga sipil, serta pelaku yang meninggal dunia akibat ledakan tersebut. Jumlah korban lebih dari 1 orang menunjukkan bahwa akibat dari tindakan tersebut bersifat massal dan bukan insiden yang hanya berdampak pada individu tertentu. Selanjutnya yaitu unsur kerusakan terhadap objek vital strategis atau fasilitas publik. Berdasarkan kronologi, lokasi kejadian berada di area Polrestabes Medan, yaitu bagian dari institusi keamanan negara yang secara hukum dikategorikan sebagai objek vital strategis. Selanjutnya nomor 28 yaitu jenis kesengajaan dalam kasus. Dalam kasus ini, bentuk kesengajaan terduga pelaku adalah kesengajaan sebagai dimaksud, di mana niat pelaku yang mana secara sadar, terencana, dan sengaja adalah melakukan perbuatan, yaitu meledakkan bom bunuh diri untuk mencapai suatu tujuan utama atau maksud untuk mencapai akibat yang yaitu menggunakan kekerasan bom untuk menimbulkan suasana teror, korban, atau kerusakan. Selanjutnya, nomor 29, dapat tidaknya terduga pelaku dipertanggungjawabkan. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena yang pertama perbuatannya melawan hukum yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. Selanjutnya usianya sudah dewasa yang mana 24 tahun dan tidak ada indikasi gangguan jiwa. Selanjutnya unsur kesalahan terpenuhi yaitu mampu bertanggung jawab dan ada kesengajaan. Selanjutnya nomor 30, jenis sanksi pidana pokok dan atau pidana tambahannya berpotensi diterima terduga pelaku. Berdasarkan pasal 64 dan 65 KUHP baru serta merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang dalam rumusannya tertulis dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis sanksi pidana dalam rumusan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan jenis pidana pokok. Nomor 31, lama pidananya berpotensi diterima yaitu ancaman pidana untuk pelaku yang mana yaitu minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun seumur hidup atau pidana mati. Selanjutnya,
Nomor 32, kepolisian yang berwenang menerima laporan atau aduan kasus, yaitu laporan dilakukan di Polda Sumatera Utara karena sifat kejahatan terorisme membutuhkan kewenangan tingkat provinsi dengan penanganan lanjut oleh Densus 88 dan TKP berada di wilayah hukum Polrestabes Medan. Nomor 33, pengadilan yang berwenang mengadili, yaitu kasus diadili di Pengadilan Negeri Medan sebagai pengadilan yang berwenang berdasarkan lokasi perbuatan dan analisis unsur pidananya. Baik, selanjutnya poin 34, yaitu ada TP percobaan dan TP selesai. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 yang rumusannya menyebutkan unsur-unsur dari percobaan tindak pidana, yaitu niat pelaku, telah nyata adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Nah, maka dalam kasus ini yang dianalisis perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku tidak memenuhi unsur TP percobaan karena perbuatan dilakukan oleh terduga pelaku telah selesai. Selanjutnya, poin 35 yaitu penyertaan. Dalam kasus ini tidak terdapat penyertaan dalam kasus yang dianalisis karena dalam kronologi kasus tidak disebutkan adanya keterlibatan pihak lain terkait perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang lain secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik dan atau fasilitas internasional. Terduga pelaku melakukan sendiri perbuatan yang diduga melanggar pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Terduga pelaku tidak disuruh orang lain, tidak menyuruh, tidak dianjurkan oleh orang lain, tidak menganjurkan, tidak dibantu oleh orang lain, dan tidak membantu orang lain untuk melakukan orasi ajakan menganut paham komunis. Dapat disimpulkan dalam kasus ini tidak terdapat penyertaan. Selanjutnya, poin 36 yaitu residif atau pengulangan. Berdasarkan pasal 23 KUHP baru serta mengingat kronologi kasus, maka dalam kasus ini tidak terdapat residif atau pengulangan tindak pidana. Selanjutnya ada poin 37 yaitu konkursus. Berdasarkan pasal 123 sampai 131 KUHP baru serta mengingat kronologi kasus, maka dalam kasus yang dianalisis tidak terdapat konkursus. Selanjutnya, ada poin 38 yaitu alasan gugurnya kewenangan menuntut berdasarkan pasal 132 sampai 139 KUHP baru serta mengingat kronologi kasus, maka dalam kasus yang dianalisis tidak terdapat alasan gugurnya kewenangan menuntut. Selanjutnya, poin 39 alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana berdasarkan pasal 140 sampai 143 KUHP baru serta mengingat kronologi kasus, maka dalam kasus di atas tidak terdapat alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana. Yang terakhir, poin 40 yaitu pemberatan pidana berdasarkan 58 dan 59 KUHP baru serta mengingat analisis pada nomor 36 dan kronologi kasus, maka dalam kasus yang dianalisis tidak terdapat pemberatan pidana. Baik, selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan analisis terhadap kasus bom bunuh diri di Polrestabes Medan tanggal 13 November 2019 dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam KUHP baru dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Lotus delikti ini berada di Komplek Polrestabes Medan dan tempus deliktinya pada pukul 8.45 WIB sehingga yurisdiksi hukum Indonesia berlaku penuh sesuai pasal 4 KUHP baru. Pelaku bertindak dengan kesengajaan sebagai maksud, yaitu secara sadar dan terencana menggunakan kekerasan untuk menimbulkan teror serta korban. Unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi karena pelaku berusia dewasa, tidak terdapat alasan pemaaf, dan perbuatan yang dilakukan jelas bersifat melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan melanggar pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan ancaman pidana pokok berupa penjara 5-20 tahun penjara seumur hidup atau pidana mati. Kepentingan hukum yang dilindungi adalah keamanan negara, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat. Secara keseluruhan, kombinasi analisis tentang kesengajaan, locus tempus, dasar hukum, jenis pidana, dan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyidik, menuntut, dan mengadili pelaku tindak pidana terorisme dengan kerangka hukum positif Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.